Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop Intel Core i7 terbaik versi Ragadget buat akhir tahun 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop Intel Core i7 yang bisa dibilang paling terjangkau dan juga paling recommended versi Ragadget untuk akhir tahun. Nah, nanti akan ada 5 laptop ya. Ada yang harganya start dari 9 jutaan, ada yang laptop i7 bisa gaming, ada juga laptop i7 yang khusus buat produktivitas. Apapun kebutuhanmu dan juga budgetmu, bisa kamu manfaatkan chapter yang udah kita sediakan, karena di sana ya gampang bisa loncat-loncat ke laptop yang kalian ingin tonton. Atau kalau mau nonton semuanya juga bagus banget, silakan ya. Itu aja, kita langsung aja mulai dari laptop yang pertama. Laptop Intel Core i7 murah terbaik di Desember 2025 dibuka oleh Lenovo IdeaPad Slim 3i. Ini adalah salah satu laptop dengan Intel Core i7 paling laris di Shopee, setidaknya saat video ini kita rekam. Kalau aku cek spesifikasinya, dia memang tergolong worth it untuk kelas laptop 11 jutaan. Meskipun ya nggak ada spesifikasi yang wow banget. Mulai dari CPU-nya, IdeaPad Slim 3i ditenagai oleh CPU Intel Core i7 13620H dengan Intel USD Graphics, RAM-nya udah 16GB LPDDR5 4800 MHz dual channel, dan SSD NVMe Gen 4 dengan kapasitas 512GB. Dua slot RAM yang terpasang sayangnya udah onboard ya, jadi kita udah nggak bisa upgrade atau otak-atik si RAM-nya ini. Tapi untuk SSD-nya ini masih bisa kita ganti. Kombinasi spek ini bisa menghasilkan skor kisaran 15 ribuan poin di Cinebench R23 Multicore, menjadikannya salah satu yang paling kenceng pada list kali ini. Buat dipakai nugas, bikin laporan, ataupun multitasking dan juga editing video Full HD, IdeaPad ini sudah bisa kita handalkan. Kalau gaming bang? Karena dia cuma pakai Intel USD Graphics, sayangnya kita belum bisa ngarep banyak. Tapi kalau game-game casual kayak Valorant atau Genshin, ya itu masih bisa dimainkan. IdeaPad Slim 3i membawa layar berukuran 14 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC. Layar yang oke aja, tapi nggak ada yang spesial sih, apalagi buat gaming ataupun editing profesional. Baterainya pun standar, 47 Wh yang bisa dipakai nonton film offline ya, sekitaran 12 jam. Bobotnya ringan di 1,37 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Terus portnya cukup lengkap, dan yang menarik ini udah ada si SD card readernya. Maksudnya port SD card readernya ada di sini. Laptop Intel Core i7 selanjutnya adalah Axio Pongo 725 V2. Ini dia pilihan laptop gaming terjangkau di harga 10 jutaan yang sudah pakai Intel Core i7. Yes, penerus dari Pongo 725 kini udah pakai CPU yang lebih baru guys. Intel Core i7 13620H dengan RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel, SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4, dan yang terpenting grafisnya pakai RTX 2050 4GB GDDR6. Terus dua slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti, dan dia juga udah menyediakan satu slot SSD ekstra. Kalau kita melihat grafisnya dengan harga 10 juta tapi masih pakai RTX 2050, emang kesannya agak kurang. Cuman kalau kita ngomongin CPU nih, laptop ini auto jadi pemenang. Nih aku kasih perbandingan hasil skor Cinebench R23 untuk CPU yang biasanya ada di laptop-laptop gaming 9-10 jutaan. Terlihat CPU dari Pongo 725 V2 ini masuk peringkat atas. Ini artinya Pongo 725 V2 ini adalah pilihan yang worth it buat kamu yang suka kerja atau memang para pekerja, karena dengan Core i7 tadi tentunya kebutuhan kerja atau kegiatan yang berhubungan sama kerja kayak bikin laporan atau apapun akan lebih lancar di Pongo ini. CPU kencengnya juga akan kerasa pas dipakai ngoding ataupun cut-to-cut di Premiere Pro. Kalau mau main game tentu juga udah bisa ya, kan ini laptop gaming pak. Cyberpunk 2077 di Full HD High masih dapetin 64 fps,
Forza Horizon 5 di 82 fps, dan Black Myth Wukong di 35 fps. Layar dari Poco 725 V2 juga sudah selayaknya laptop gaming. Ukurannya 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate di 144 Hz. Layar yang udah enak buat mainin game-game kompetitif. Sayangnya, untuk akurasi warnanya masih di kisaran 62% sRGB. Nah, baterainya pun pas-pasan ya, 54 Wh yang tahan sekitar 3 jam aja. Bobotnya sih agak berat di 2,57 kg dengan tebalnya di 2,28 cm. Portnya sendiri udah lengkap ya guys, bisa kalian cek di layar ini. Laptop Intel Core i7 terbaik yang ketiga adalah MSI Thin 15 B13VE. Di harga 13 jutaan, kita ada laptop gaming dari MSI yang nggak cuma pakai CPU kencang Core i7 tentunya ya. Dia juga sudah menggunakan grafis yang nggak kalah kencang. Yes, laptop ini ditenagai oleh Intel Core i7 13620H, RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Yang menarik, kartu grafisnya ini sudah menggunakan Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6. Terus RAM-nya juga masih bisa kita upgrade, plus ada satu slot HDD ekstra. Spesifikasi tadi terdengar sangat worth it ya, apalagi untuk kelas laptop 13 jutaan. Cuman ada satu catatan penting nih, si RTX 4050 pada laptop MSI ini sayangnya TGP-nya disunat ya, jadi kisaran 45 watt aja. Well, melihat skor 3D Mark Fire Strike-nya sih masih oke, bisa tembus di 16.600-an poin. Yang mana ini tentu adalah performa yang tergolong tinggi di kelasnya. Terbukti dari 3 game yang diuji oleh channelnya Nyanteh, FPS yang didapat juga tergolong nyaman. Cyberpunk 2077 masih dapetin 90 fps, Dota 2 di 78 fps, dan CSGO 2 di 150 fps. Selain performa, layar dari MSI Thin 15 ini juga udah gaming-able. 15,6 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC dan refresh rate-nya di 144 Hz. Laptop ini juga masih enak buat di bawah-bawah dengan beratnya di 1,86 kg dan tebalnya 2,17 cm. Sayang baterainya kecil ya, di 52,4 Wh saja yang kurang lebih bisa tahan sekitar 2-3 jam pemakaian. Portnya pun minimalis, bahkan cuma ada satu USB-C nih guys. Laptop Intel Core i7 yang keempat adalah Asus VivoBook 14 A1404VA. Nah ini laptop dengan Intel Core i7 termurah pada list video ini. Entah karena memang di pasaran saat ini belum ada laptop Core i7 resmi ya, yang harganya di bawah 10 juta, atau simply karena timnya Ragadget nggak nemu aja. Ya kurang tahu. Yang jelas, VivoBook 14 yang dibanderol kisaran 10,2 juta ini adalah salah satu pilihan termurah untuk laptop Core i7. Meski begitu, dia udah ngasih CPU Intel Core i7 1355U dengan Intel USD grafis. Terus, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz single channel dan SSD-nya 256GB M.2 NVMe Gen 4. Yang menarik, kalau kita upgrade RAM-nya jadi dual channel, by the way dia ada satu slot RAM ekstra ya. Grafisnya akan switch ke Intel Iris Xe yang tentunya lebih kencang. So ya, nggak ada alasan buat nggak upgrade RAM-nya. Ya, cuman harga RAM lagi nggak ngotak ya. Atau bisa langsung pilih opsi yang dual channel pas kita check out barangnya. Nah, kalau RAM-nya udah dual channel, kita bisa mainin beberapa game seperti GTA 5, Dota 2, sampai Cyberpunk 2077 dengan FPS yang udah di atas 30 FPS. Selengkapnya bisa cek aja di layar berikut ini. Ngomong-ngomong soal layar, laptop VivoBook 14 ini membawa layar 14 inch sesuai namanya VivoBook 14 dengan panelnya di IPS, Full HD, dan color gambutnya di 45% NTSC. Layar yang identik dengan si IdeaPad di nomor 1 tadi yang artinya sama-sama biasa aja. Baterainya pun biasa aja, 42 Wh yang bisa tahan sekitar 8 jam dari pengujian PCMark 10. Bobotnya sendiri tergolong ringan ya, di 1,4 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Terus portnya udah lengkap dan kekinian.
Laptop Intel Core i7 yang terakhir adalah Acer Aspire 7 A715. Kalau tadi ada laptop yang khusus buat gaming dan juga ada laptop yang khusus buat kerja, si Aspire 7 ini adalah laptop yang bisa dua-duanya. Tampak luar seperti laptop kantoran, tapi dalemannya layaknya laptop gaming. Nih, CPU-nya aja udah pakai Intel Core i7 13620H, RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Dua slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti, plus masih ada satu slot SSD ekstra. Nah, yang bikin dia selayaknya laptop gaming adalah grafisnya. Udah pakai Nvidia GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 dengan TGP di 60 watt. Kombinasi spek ini bisa menghasilkan skor sekitar 15.400-an poin di Cinebench R23 Multicore. So ya, pastinya udah lancar buat dipakai kerja harian, multitasking, ngeprom AI, sampai ngedesain. Buat main game pun ya, ayo, ini udah RTX 3050 Pak. Sayangnya kita belum nemu hasil tes dengan Core i7 dan juga belum sempat tes unitnya secara langsung ya Pak. Tapi kalau kita berkaca dari versi i5 yang juga sama-sama pakai RTX 3050 6GB, kurang lebih FPS gamenya bisa kalian cek di layar berikut ini. Ya, scene berikut ini. Lanjut ke layar, Acer Aspire 7 membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 59% sRGB dan 144 Hz refresh rate. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 54 Wh yang kurang lebih bisa bertahan sekitar 6 jam untuk pemakaian ringan. Bobotnya juga lumayan berat ya, di 2,07 kg dengan tebal di 1,9 cm. Kalau port juga udah lengkap nih guys, bisa cek di layar aja list lengkapnya. Yo guys, itu dia rekomendasi laptop Core i7 yang paling terjangkau versi Ra Gadget ya, dan juga paling recommended buat akhir tahun 2025. Seperti biasa, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Di sana juga akan ada promo mungkin ya, nanti di 12.12 atau hari ini kalau nggak salah 12.12. Atau mungkin kemarin, ya ini kita rekamannya di 12.12 sih, nanti uploadnya hari ini atau besok kita kurang tahu. Tapi yang pasti kalian bisa cek aja keranjangnya, siapa tahu lagi ada promo. Caranya simple, dengan klik aja icon keranjang atau yang ada di deskripsi, terus kalian klik sampai diarahkan ke aplikasinya Shopee. Di sana baru terlihat promonya lagi ada atau enggak. Dan kalau kalian masih punya masukan, saran atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. Wow, 12.12 guys. Beli apa ya? Ya, kerja dulu lah. Bye.